Gak bersyukur, coba dipikir alasan kemanusiaan macam apa itu ya. Nih bagi kalian nih yang memasukkan mereka dengan alasan kemanusiaan, please banget. Hola netizen yang tercinta, beredar di media sosial video puluhan pengungsi Rohingya sedang belajar bahasa Indonesia. Menurut informasi, para pengungsi yang semuanya pria itu diajarkan oleh seorang wanita di area Kem Minaraya, Kabupaten Pidi, Aceh. Dari rekaman yang beredar, para pengungsi Rohingya duduk lesehan di sebuah ruangan menghadap whiteboard. Mereka tampak cermat memperhatikan seorang wanita yang sedang mengarahkan salah satu pengungsi yang berada di barisan depan. Kemudian sang pengajar menanyakan tempat tinggalnya dan langsung benar dijawab oleh pengungsi itu. Lantas pertanyaan berlanjut pada usia. Terdengar pengungsi lainnya ikut antusias untuk menjawab. Video yang diunggah oleh salah satu akun tersebut mengundang beragam reaksi dari netizen yang budiman. Banyak yang menyayangkan tindakan tersebut. Apalagi selama ini warga Aceh pun menolak keberadaan pengungsi Rohingya yang hingga kini terus berdatangan. Nama saya. Bukan saya kan? Nama saya. Siapa? Tempat tinggal. Oke. Umur. Mana? 17. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh, alah dalah lagi iki piye lah kok malah diwarai bahasa Indonesia iki jane iki wong kuwi kok malah piye lah kuwi kok lah kok dikeki guru wedokan meneh iki konsep iki pito Indonesia iki aku enggak habis pikir lah wong wae dosen dibalekne ning negara malah diwarai bahasa Indonesia ora dikek kuwi arep dirabi piye to wi ben iso bahasa Indonesia ben iso komunikasi ngono. Masya Allah, aku entek kata-kataku iki sajane aku mau kan golek kata-kata kondi iki mau sampai tekan sama sampah aku mbocon dhisik. Arep golek kata-katanya. Ya Allah, jan wes Indonesia ya Allah. Aku enggak ora masuk logika aku, cara pemikiran kalian enggak masuk logikaku ya Allah. Minta jebeng bayi wis kono rong ya asu matane jancuk kabeh. Gue lagi pusing, jadi gue baru lihat kemarin ternyata kapal Rohingya yang segede gajah, yang segede kapal pesiar bertingkat-tingkat itu baru masuk ke dalam perairan Indonesia dan masuk ke Indonesia. Pusing banget gue dengan alasan kemanusiaan dia diterima sama penjaga-penjaga yang pantai daerah sana gitu ya. Dengan alasan kemanusiaan dia diizinkan untuk masuk ke Indonesia dan menetap di Indonesia gitu ya. Dikasih makan 3 kali sehari. Wah, masyarakat Indonesia aja banyak yang gak bisa makan 3 kali sehari, terus makanannya masih dibuang. Gak bersyukur, coba dipikir alasan kemanusiaan macam apa itu ya. Nih bagi kalian nih yang memasukkan mereka dengan alasan kemanusiaan, please banget jawab pertanyaan gue, please banget ya. Saya warga negara Indonesia berKTP Indonesia ingin bertanya, siapa yang menjamin masyarakat Rohingya tidak akan membuat tindakan kriminal sekecil apapun? Siapa yang bisa menjamin? Kedua, siapa yang bisa menjamin masyarakat Rohingya akan beradaptasi, akan menerima semua kultur dan kayak adat istiadat yang ada di Indonesia? Karena kan beda negara, beda kultur, beda kebiasaan gitu ya. Yang ini aja, yang kemarin makanan dibuang aja udah nggak sopan banget menurut gue ya. Terus gue mau nanya lagi, please banget jawab ya. Siapa yang bisa menjamin dia tidak akan menghancurkan standar kinerja warga Indonesia gitu deh, yang kita udah capek-capek nih nyari kerja segala macam gitu ya dengan UMR sekian gitu ya. Tiba-tiba masyarakat Rohingya datang, abis itu dia mau dibayar upah murah gitu ya. Jadi bagi masyarakat Indonesia untuk diupah murah itu dijadikan sebagai hal yang wajar karena masyarakat Rohingya aja mau. Jadi standarnya udah turun dong. Harga UMR yang segini mah udah nggak bisa gue pakai masyarakat Rohingya aja yang mau dibayar murah segala macam gitu nggak sih? Mikir nggak sih? Kalau misalkan mereka mau dibayar murah, masyarakat Indonesia nggak mau dibayar murah, pasti perusahaan lebih banyak ngambil dari masyarakat sana dong. Iya nggak sih? Kalau misalkan terjadinya seperti itu, misalkan ya, ini misalkan, tidak menduduh, tidak ngapa-ngapain, cuma bayangan gue aja gitu ya. Siapa yang menjamin hal itu tidak akan terjadi? Apalagi gue lebih concern kepada kalau ada tindakan kriminal atau kalau ada yang kayak melenceng gitu ya. Itu siapa
siapa yang bisa menjamin pribadi mereka, sedangkan mereka datangnya tuh banyak banget, ratusan orang, bahkan ribuan kali, sampai kapal yang segede gitu aja datang gitu ya. Gue nggak peduli mau cuma numpang lewat doang ke negara tetangga atau apapun gitu ya, kan pasti ada yang betah segala macam di Indonesia gitu kan ya. Aduh, gue pusing banget ya, pusing banget. Tolong banget nih yang bawa mereka ke sini, tolong banget jawab pertanyaan gue. Semua ini hanya pertanyaan, tidak ada menuduh. Gue cuman sebagai warga negara Indonesia yang pengen banget ada insurance, jaminan kalau mereka tuh aman, mereka tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh di Indonesia, dan kita sebagai warga Indonesia tuh aman-aman aja gitu loh, ngerti nggak? Bang, lihat berita terbaru Rohingya demo di Makassar dan yang ngamuk di Surabaya. Itu kalau nggak salah yang Makassar itu berita lama ya, tahun 2017. Cuman emang ke-up lagi gara-gara sekarang isunya makin ke-up gitu ya di TikTok. Gila ya, udah berani demo-demo gitu. Itu 2017 loh guys. Mereka udah berani demo minta hak-hak dan ini itu gitu. Tapi emang 2017 itu orang-orang kita juga banyak yang memang mendukung untuk mensupport Rohingya gitu, dan bahkan sampai ada yang demo juga buat bantuin warga-warga muslim Rohingya pada saat itu ya guys, 2017. Mungkin pada 2017 kita agak sedikit kegocek gitu ya, tapi kalau gue sih enggak ya, gue nggak sampai ikutan demo. Cuma kalau kasihan waktu itu gue kasihan gitu. Cuma kalau lihat sekarang nih kelakuannya kayak bab gitu kan, kayak nggak tahu diri gitu kelakuannya. Bahkan nih yang baru-baru diberitain itu yang di Sidoarjo guys, yang dikasih rumah susun, yang dikasih tempat tinggal yang layak, itu gara-gara mati listrik mereka sampai protes, ngerusak-rusakin kaca, bahkan ada yang buang sampah sembarangan gitu, jadi kurang layak ditempatin, padahal udah dikasih tempat yang layak, dikasih duit bulanan. Kemarin tuh yang kontennya Bunda Korla yang dikasih 1.250.000, kagak cukup. Mohon maaf banget, warga kita main duit segitu mesti kerja dulu. Berikut kalau cari kerja juga ya Allah, itu persyaratannya Masya Allah belum tentu diterima gitu ya. Bahkan ada yang buat dapat 1.250.000 tiap bulan, dia ngapain aja dikerjain guys ya, jadi kuli, jadi apa gitu ya. Nih jangan jauh-jauh dulu bantuin warga Rohingya. 1.250.000 mending lo bantu dah rakyat Indonesia, nggak usah deh 1.250.000, bagiin dah 500.000 tiap bulan. Nah mungkin buat sebagian teman-teman yang berkecukupan hidupnya, mungkin ya kita sama-sama bantu, tapi jangan bantu roh halus itu ya. Yang paling gue empet dari semua tragedi ini tuh yang minta pulau gitu ya. Bisa-bisanya minta pulau. Kita mau punya rumah aja ya Allah. Nih kita mohon maaf masih banyak yang masih ngontrak juga pak, warganya pak. Masih banyak yang ngontrak juga rumah pak. Ya Allah, ini minta pulau. Ini kalau sampai dikasih sih ya, sampai dikasih pulau nih kebangetan sih. Kalau masih belum kelar, pasti warga-warga tuh masih berkericuhan gitu. Jadi ya semoga ini cepet kelar dah, dibalikin aja dah. Balikin aja, lu minta tanah ke negara lu, jangan minta di negara orang. Gila. Tamu kemanusiaan kita ini tuh seneng banget kabur gitu ya guys ya gitu. Sudah ditampung bener-bener di Bangladesh, kabur ke sini. Di sini sudah ditampung bener-bener gitu ya. Masyarakat kita sudah kayak ngelenduk, pemerintah juga kayak sudah ngasih kesempatan ditampung, kabur lagi gitu. Maunya apa sih gitu, kabur-kaburan mulu. Nah kalau sudah kayak gini salah nggak warga Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini tuh menolak gitu? Salah nggak gitu loh? Ini yang para pendukung Rohingya ini salah nggak kalau sudah kayak gini gitu? Memang nggak semua kabur, cuma 30 orang yang kabur ya, cuma. Nah ini yang keluar-keluar kemanusiaan, coba gimana ini pendapat kalian atau solusinya agar orang-orang ini tuh nggak kabur-kaburan gitu ya. Masa sih harus dirantai gitu? Nah coba ditulis di kolom komentar solusinya gimana. Ini para pejuang kemanusiaan gitu sudah dibilang berkali-kali gitu ya, masyarakat Indonesia itu nggak benci, nggak ada yang benci gitu loh, nggak ada yang apa itu namanya diskriminatif atau apa sih istilahnya gitu, nggak ada. Kalau mau membantu kita semua mau bantu kok gitu, tapi nggak harus tinggal di sini gitu loh, karena negara ini tuh sudah pusing gitu kalau misalnya harus mengurus satu masalah lagi yang suka kabur-kaburan kayak gini gitu. Jadi mending ini kan imigran ilegal lah ya dari Bangladesh gitu, yang diatasnamakan dengan pengungsi kemanusiaan. Ya udah kembaliin aja ke campnya, kan di sana kan ada pengungsian kan gitu, kembaliin aja gitu kalau misalnya belum bisa dikembaliin ke Myanmar. Lagian mau apa sih bang kabur bang abang. Ya setuju lah bang, ini dengan abang ini. Siapa yang mau digusur tanahnya? Orang itu tanah leluhurnya, mata pencarian mereka itu melaut.
terus dimasukkan penduduk etnis asing berpenduduk di sana, mereka digusur. Aduh, sekarang yang menjadi pertanyaan besar, yang bikin rusuh masyarakat itu siapa ya? Di sini pertanyaan besar netizen. Jadi netizen juga harus bijak. Masyarakat Indonesia harus mengerti, gitu loh. Jadi kita masyarakat nggak semena-mena kita rusuh-rusuhan, tidak. Tetapi semua ada asal muasalnya. Contoh di Pulau Galang, contoh di Pulau Aceh. Nah semua, masa sih etnis asing menduduki tanah leluhur kita terus kita digusur? Tidak setuju. Ayo, bagaimana dengan netizen? Kasihan mereka, dukung setiap masyarakat yang ada di Pulau Galang ini. Oke netizen.